Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Ismiyah, NPM 21901011186. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja, saya mengambil tema media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Lektora Inspire. Aplikasi Lektora Inspire adalah software pengembangan media elektronik e-learning yang lebih mudah dipraktikkan karena bisa diterapkan tanpa membutuhkan kepahaman bahasa pemrograman yang canggih. Menurut Muhammad Mas'ud, Lektora Inspire mengandung hubungan antarmuka yang hangat, sehingga menjadikan keberadaan manusia dari dulu yang telah mengenal maupun menguasai Microsoft Office. Ketika para guru atau fasilitator pendidikan menggunakan aplikasi Lektora Inspire sebagai media pembelajaran yang digunakan dalam sebuah pembelajaran di kelas, guna menyampaikan materi ajar yang akan diberikan kepada siswa, memiliki tujuan sebagai aplikasi Lektora Inspire digunakan menjadi media pembelajaran interaktif. Ketika di dalam kelas menggunakan media pembelajaran interaktif, maka suasana yang dirasakan oleh penghuni dalam suatu kelas akan terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Tujuan yang kedua yaitu dapat menjadikan pembelajaran semakin aktif dan menarik. Dengan memanfaatkan Lektora Inspire, materi pelajaran yang akan disuguhkan dengan menggunakan desain yang menarik dan memikat perhatian, seperti dengan menggunakan animasi video yang lucu sesuai dengan materi yang akan disampaikan, maka peserta didik akan lebih cenderung memperhatikan apa yang akan dijelaskan oleh guru, sehingga menjadikan pembelajaran yang berlangsung lebih berkesan dan bermakna, dan menjadikan pemahaman peserta didik lebih meningkat. Selanjutnya, menyatukan modalitas belajar siswa yang berbeda-beda. Dalam satu kelas, ada beberapa siswa yang lebih dominan modalitas belajarnya visual, ada beberapa siswa yang modalitas belajarnya lebih dominan audio, dan selebihnya menggunakan modalitas belajar kinestik. Oleh sebab demikian, ketika guru mengaplikasikan suatu media pembelajaran, maka pesan atau nilai yang terkandung dalam materi yang dijelaskan jadi tidak bisa tersampaikan secara optimal, sebab modalitas belajar siswa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru seharusnya memodifikasi berbagai jenis media pembelajaran menjadi satu, yaitu seperti menggabungkan media berbasis visual, audio, dan kinestik, agar siswa dalam satu kelas bisa sama-sama memahami isi pesan yang disampaikan oleh guru. Lektora Inspire didirikan oleh Timothy D. Loudermilk pada tahun 1999 di Cincinnati, Ohio, Amerika, yang dikembangkan oleh Trivantis Corporation. Pada tahun 2000, Lektora menduduki peringkat pertama sistem authoring AICC bersertifikat di pasar, yang kemudian pada tahun 2011, Lektora Inspire kembali meraih penghargaan dalam bidang produk e-learning inovatif, authoring tool presentasi terbaik, dan teknologi e-learning terbaik. Manfaat dan kelebihan yang bisa diambil dari menggunakan aplikasi Lektora Inspire ini adalah antara lain: 1. Para guru dapat melakukan percobaan terhadap materi pelajaran yang akan dipaparkan dalam berbagai variasi bentuk tes nilai, seperti soal pilihan ganda antara jawaban yang benar dan salah, mencocokkan satu dengan yang lainnya, tarik dan tempatkan atau yang biasa dinamakan drag and drop, maupun soal dengan jawaban isian singkat. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses materi yang akan dipelajari, baik oleh peserta didik maupun guru. Yang ketiga, guru dapat lebih mudah menyuguhkan materi ajar yang akan disampaikan tanpa membuat programming terlebih dahulu. Keempat, mampu memvisualisasikan materi pelajaran yang bersifat abstrak. 5. Mampu menggabungkan teks, suara, video, audio, dan gambar menjadi satu kesatuan. Keenam, melibatkan objek yang sangat besar dalam lingkungan kelas. 7. Menampilkan objek yang tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Sedangkan kekurangan yang dialami pada saat menggunakan Lektora Inspire adalah diantaranya: 1. Media pendukung yang digunakan atau komputer dan LCD cukup mahal. Kedua, implikasi pada saat menggunakan listrik cukup tinggi. 3. Fasilitator atau guru yang menyediakan materi media presentasi masih terbatas. 4. Pengaplikasian media ini sangat dipengaruhi oleh penyaji materi. Maksudnya,
Penyaji harus menguasai materi terlebih dahulu. Pada saat menginstal Lectora Inspire, ada beberapa software bawaan dari sistemnya yang ikut terinstal, seperti Flypaper, Camtasia, dan Snagit, di mana Flypaper merupakan software yang berfungsi untuk mengkombinasikan gambar, video, flash, animasi, transisi, dan game memory. Camtasia berfungsi sebagai mengedit video. Adapun Snagit berfungsi untuk mengcapture gambar yang berada di layar monitor. Selain itu juga dapat digunakan sebagai menggabungkan beberapa gambar menjadi satu. Pengembangan media Lectora Inspire di madrasah dapat dioperasikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi sangat penting untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat pemakai terhadap produk yang ingin dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. Pengumpulan informasi bisa dilakukan dengan pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil, dan pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran di kelas, metode pembelajaran yang digunakan, serta permasalahan yang dihadapi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, melakukan studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan media pembelajaran interaktif dan Lectora Inspire. Pada tahap ini, langkah yang dilakukan adalah rencana sebelum mengembangkan media pembelajaran Lectora Inspire, meliputi 1. Analisis kurikulum. Pengembangan media pembelajaran interaktif harus didasarkan pada kurikulum yang meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar. Yang kedua, peta konsep sebagai rancangan pembelajaran yang akan disajikan dalam bentuk multimedia. Ketiga, membuat storyboard. Storyboard merupakan visualisasi ide yang akan dibangun, sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan divisualisasikan. Yang keempat, membuat jabaran materi, yaitu menyiapkan materi pelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kelima, membuat bank data berupa gambar, artikel atau tulisan, animasi, audio, dan video yang akan digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran. Keenam, menyiapkan soal dan jawabannya untuk memudahkan dalam membuat evaluasi setelah pembelajaran. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini adalah memberikan pelatihan berupa pengembangan media pembelajaran interaktif dengan Lectora Inspire. Namun, sebelum ke pelatihan, memberikan brainstorming terlebih dahulu mengenai media pembelajaran interaktif dan demo tampilan Lectora Inspire. Pada saat pelatihan, mula-mula para guru menginstal aplikasi Lectora Inspire, kemudian mengikuti panduan dari instruktur maupun membaca dari modul yang telah diberikan. Para guru diberi kebebasan untuk bisa berkreasi membuat desain media pembelajaran semenarik mungkin. Ketika guru melaksanakan pelatihan, kami, tim pengabdian, dan para mahasiswa sebagai fasilitator melakukan pengamatan kepada para guru untuk selalu siap sedia membantu apabila ada guru yang belum paham. Beberapa hal yang ditekankan dalam pelatihan ini, para guru dapat membuat media pembelajaran interaktif dengan membuat materi pelajaran, mendesain dengan gambar, suara, video, membuat evaluasi yang dapat memunculkan scoring atau nilai, dan mempublish. Yang keempat, setelah para guru melaksanakan pelatihan, tahap selanjutnya adalah mempresentasikan hasil media pembelajaran yang telah dibuat. Dari fasilitator akan memberikan apresiasi dan memberikan masukan. Berikut adalah contoh dalam membuat peta konsep yang dilakukan pada tahap perencanaan yang berisikan prolog, kompetensi yang meliputi SK, KD, indikator, tujuan pembelajaran, dan dilanjut dengan materi yang akan dipaparkan. Saya memberi contoh pada materi hukum mim sukun mata pelajaran Al-Quran Hadis, dan tak lupa mencantumkan pustaka, autor, kemudian evaluasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.